Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan sambung pelajaran kita hari ini, yaitu mengerti Al-Quran secara harfiah beserta tafsirannya. Silakan buka buku antum memahami kalimat asas, muka surat yang ke 32. Muka surat 32 masih lagi berkaitan dengan fi'il mudhari. Seperti mana yang sudah kita pelajari bersama, bahawa fi'il mudhari ini menunjukkan suatu pekerjaan yang sedang berlaku ataupun akan berlaku. Ya, dalam bahasa Inggeris dia dikenali sebagai present tense ataupun future tense. Untuk kita membuat fi'il mudhari, dia ada cara tertentu. Sebagaimana disebutkan bahawa fi'il mudhari ini dia dibentuk daripada fi'il madhi. Dan fi'il mudhari sendiri dia ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk bergantung kepada bergantung kepada jenis ataupun jantina, ya. Itu perubahan fi'il mudhari. Perubahan dia berada di awal kalimah dan juga berada di akhir kalimah. Seperti mana yang sudah kita pelajari pada minggu sebelum ni, asal fi'il mudhari dia diawali oleh huruf mudhari'ah ya. Ya. Asal fi'il mudhari ini dia diawali oleh huruf mudhari yaitu ya. Ini asal dia. Ini fi'il mudhari asas. Contoh dia yaf'alu. Ya, dibentuk dari pada fi'il madhi fa'ala yaf'alu. Fi'il madhi dia adalah fa'ala. Fa'ala dia telah berbuat, yaf'alu dia sedang ataupun akan perbuat. Jadi apabila fa'ala dibentuk kepada fi'il mudhari, dia sudah ada perubahan, yaitu dengan cara menambah ia. Dan yaf'alu ini merupakan bentuk asal. Apabila mau dibentuk kepada jamak, maka dia sudah mengalami perubahan, yaitu huruf akhir dia ada penambahan wawu dan nun. Ini sudah dijelaskan kan? Ada penambahan wawu dan nun. Yaf'aluna, apabila ditambahkan wawu dan nun di akhir kalimatnya, maka makna dia adalah mereka. Kalau yaf'alu, dia satu orang lelaki. Kalau ditambah wawu dan nun, mereka. Sekarang apabila huruf mudhari digantikan kepada huruf ta. Ini saya cuma mengulang saja. Sebenarnya sudah dijelaskan. Taf'alu. Maka taf'alu di sini maknanya kamu. Taf'alu, kamu sedang berbuat ataupun akan berbuat. Huruf mudhari dia adalah ta. Engkau sedang ataupun akan berbuat.
Jadi perubahan dia adalah huruf mudhari'ah. Yang asalnya huruf ya digantikan kepada huruf ta. Ini untuk menunjukkan kamu seorang lelaki. Nah, sekarang apabila dirubah kepada bentuk jamak ramai orang. Kamu semua, awak semua. Cara dia adalah huruf ta ni, huruf mudhari' ta ni dia dikekalkan. Lalu pada akhir fi'il mudhari' dia ditambahkan waw dan nun. Menjadi awak semua. Taf'aluna, kamu semua, kalian sedang berbuat ataupun akan berbuat. Ingat, setiap fi'il mudhari' sama ada huruf mudhara'ah dia ta ataupun ia, apabila diakhirkan oleh waw dan nun, itu menunjukkan orang ramai. Dan nanti insya Allah kita akan berlatih dalam Al-Quran nanti ya, selepas dijelaskan semua tentang kata-kata fi'il. Kemudian apabila huruf mudhari' dirubah kepada hamzah a menjadi af'alu. A di sini menunjukkan kepada saya, mutakallim, orang yang berbicara. Af'alu, aku sedang berbuat. Apabila digantikan kepada huruf nun, na, menjadi naf'alu. Nah di sini makna dia adalah kami. Naf'alu, kami semua sedang berbuat ataupun akan berbuat. Naf'alu. Ini pun banyak contoh di dalam Al-Quran yang disebutkan. Ya, yang disebutkan menggunakan huruf nun. Banyak contoh-contoh fi'il mudhari dalam Al-Quran di mana huruf mudhari dia adalah nun. Seperti naj'alu. Apalagi banyak, pokoknya banyak. Insya Allah nanti akan berlatih ya. Kemudian apabila ta, fi'il mudhari huruf dia digantikan kepada huruf ta, maka bermakna dia perempuan. Taf'alu, dia perempuan, satu orang sedang berbuat ataupun akan berbuat. Jadi untuk ta, huruf mudhara'ah ta ini makna dua. Huruf mudhara'ah ta ni dia ada dua makna. Boleh bermakna kamu ataupun awak, boleh bermakna dia perempuan satu orang. Ingat. Apabila saya ulangi lagi, apabila fi'il mudhari yang huruf nyata, ni dia ada dua makna. Boleh bermakna kamu ataupun awak, ataupun boleh bermakna dia perempuan. Bagaimana kita cara membezakan dia? Ta mudhari yang bermakna kamu dan ta mudhari yang bermakna dia perempuan, sesuaikan dengan keadaan kalimatnya. Baik. Yaf'alna, ini yang terakhir. Kalau tak silap dua ya yang belum dijelaskan hari itu. Dua ke tiga tak pasti. Tapi mudah je antum boleh belajar sendiri ni. Okey. Untuk dhamir yang sesuai dengan taf'alu ini adalah hiya. Ini kata ganti dia. Jadi kita boleh sebut hiya taf'alu. Dia seorang perempuan sedang berbuat ataupun akan berbuat. Kita boleh sebut hiya taf'alu secara bersamaan. Hiya taf'alu. Ataupun kita tak perlu sebut hiya ni. Boleh je. Taf'alu ataupun hiya taf'alu ni tak ada masalah. Keduanya boleh kita pakai. Ya. Cuman dhamir yang sesuai untuk kalimat taf'alu adalah hiya. Dia satu orang perempuan. Sedangkan apabila dibentuk kepada jamak perempuan, mereka semua perempuan, maka huruf mudhari ini dia digantikan kepada ia. Jangan menggunakan ta, bukan taf'alna, tetapi yaf'alna. Ya, dia mereka perempuan sedang berbuat ataupun akan berbuat. Di sini sudah ada perubahan ya. Huruf mudhari digantikan kepada ia, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah akhir perkataan fi'il mudhari disukunkan. Tidak lagi dibaca yaf'alu, tetapi dibaca yaf'al.
Ini untuk menunjukkan perempuan ramai. Yaf'al, bukan yaf'alu. Tetapi yaf'al, disukunkan huruf akhir dia. Kemudian didatangkan huruf nun. Ini disebut nun niswah. Yaf'alna. Mereka semua perempuan sedang berbuat ataupun akan berbuat. Banyak contoh yang disebutkan dalam Al-Quran ini mengikut wazan yaf'alna. Seperti waqulna, waqatta'na. Qatta'ah memotong. Oh, sorry. Ini fi'il madhi. Yang fi'il mudhari. Apa yang fi'il mudhari? Nanti kita akan cari. Sorry. Yang tadi itu qulna, qatta'na itu adalah fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Sorry, saya silap ya. Sedangkan dhamir yang sesuai dengan yaf'alna ini adalah hunna. Jadi kita boleh sebut hunna yaf'alna. Mereka semua perempuan sedang berbuat ataupun akan berbuat. Ataupun kita hilangkan dhamir nih, tak payah sebut hunna. Kita cukup mengatakan yaf'alna, mereka semua perempuan sedang berbuat ataupun akan berbuat. Inilah contoh-contoh ataupun wazan fi'il mudhari yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu ya ada 8 kata fi'il mudhari yang sering muncul, yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, mengikut wazan yaf'alu. Yang kedua, mengikut wazan yaf'aluna. Yang ketiga, mengikut wazan taf'alu. Yang keempat, mengikut wazan taf'aluna. Tas'aluna, banyak. Tas'aluna. Yang kelima, mengikut wazan af'alu. Ya. Yang keenam, mengikut wazan naf'alu. Yang ketujuh, mengikut wazan taf'alu. Yang kedelapan, mengikut wazan yaf'ala. Sebenarnya wazan fi'il mudhari ini dia ada 14. Ada 14 wazan. Ada 14 pattern. Cuman yang disebutkan ini adalah bagian yang paling penting. Yaitu yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Itu dia. Ini kena paham nih. Bagi antum yang tidak mengikuti kelas Ana pada minggu-minggu yang sebelum ini, silakan antum boleh dengarkan recording penjelasan tentang fi'il mudhari ini. Jadi yang sesuai dengan kata kerja naf'alu adalah nahnu. Nahnu naf'alu. Hiya taf'alu. Kunna yaf'alna. Ini kesemuanya fi'il mudhari yang bermakna sedang ataupun akan. Baik. Tak perlu panjang lebar ni lah. Muka surat 33. Ini antum boleh berlatih sendiri nih. Boleh isi sendiri ya. Ini isinya sudah ada di bawah nih. Kita terus kepada muka surat 34. Ini penting lagi nih. Muka surat 34 yaitu fi'il amar dan fi'il nahi. Ini banyak disebutkan nih. Dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah berisi syariat. Berisi ajaran-ajaran agama Islam. Yang langsung dikatakan oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran itu terdapat kata-kata kerja suruhan dan larangan. Sebab pada intinya Al-Quran itu terdiri dari 2. Perintah dan larangan. Agama yang kita kerjakan ni dalam Al-Quran pada hakikatnya dia terdiri daripada 2 komponen yang paling penting, yaitu amar dan nahi. Kerjakan. Jangan kamu kerjakan. Itu je. Kerjakan solat, kerjakan puasa, kerjakan zakat. Itu perintah semua. Sedangkan fi'il nahi adalah fi'il larangan. Jangan kamu buat maksiat, jangan zina, jangan minum khamr. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam neraka. Itu adalah kata larangan. Jadi apa yang kita pelajari ini merupakan poin yang sangat penting dalam Al-Quran, yaitu fi'lul amri dan fi'il nahi.
kita sudah mempelajari tentang fi'il madhi, fi'il mudhari. Keduanya ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang fi'il amar dan fi'il nahi. Keduanya ini juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti contoh, Qul. Qul huwallahu ahad. Itu adalah fi'il amar. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru. Ingatlah, berzikirlah. Kemudian lagi disebutkan sallu, salatlah. Banyak. Atuz zakat. Tunaikanlah zakat. Ini adalah fi'il amar. Belum lagi fi'il nahi. Oke, baik. Apa yang dimaksud fi'il amar nih? Makanya kita penting nih untuk belajar fi'il amar nih. Oke. Fi'il amar. Fi'il itu kita sudah tahu itu adalah kata kerja. Amar itu adalah suruhan. Daripada kata fi'il madhi amaro. Amaro dia telah menyuruh. Ia muru. Dia akan menyuruh. Amron suruhan. Jadi amaro ini dia adalah fi'il madhi. Dia telah menyuruh. Ia muru dia adalah fi'il mudhari. Disebut fi'il mudhari ada huruf mudhari yaitu huruf ya. Dan huruf akhirnya adalah baris dhammah. Huruf ya ini merupakan huruf mudhari. Ya'muru dia sedang menyuruh ataupun akan menyuruh. Amran suruhan. Ataupun perintah. Amran suruhan ataupun perintah. Jadi fi'lul amri ini diambil daripada bentuk masdar amron. Fi'lul amri maksud dia kata kerja suruhan ataupun kata kerja perintah. Jadi dalam bahasa Arab, kata kerja suruhan ataupun perintah itu disebut fi'lul amri, kata kerja suruhan. Apa yang dimaksud fi'il amar? Fi'il amar ialah kata kerja yang menunjukkan perintah ataupun suruhan. Kalau dalam bahasa Inggris disebut imperatif. Disebut imperatif. Fi'il amar adalah fi'il yang memuat pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim, pembicara. Ya, jadi fi'il amar itu adalah kata kerja ataupun fi'il yang memuat pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim. Orang yang berbicara menyuruh kepada orang lain agar sesuatu itu dilakukan. Itu adalah fi'il amar. Makanlah, minumlah, pergilah. Itu adalah fi'il amar. Agar dilakukan oleh mukhatab, yaitu lawan bicara. Mukhatab ini adalah orang yang berada di hadapan kita. Itu disebut mukhatab, lawan bicara, yang kita ajak seimbang ataupun bercakap. Macam contoh kita berdua ada Ahmad dan Mahmud. Ahmad berkata kepada Mahmud, wahai Mahmud, pergilah kamu sekarang. Mahmud itu disebut mukhatab, lawan bicara, partner. Orang yang kita hadapi di depan kita tuh disebut mukhatab. Mukhatab itu maksud dia yang diajak bercakap ataupun berbicara. Bentuk ini khusus orang kedua. Betul. Oke, sekarang pola dasar ataupun pattern asas fi'il amar dibentuk daripada fi'il mudhari dengan perubahan. Jadi fi'il amar itu dibentuk daripada fi'il mudhari. Nanti ada cara tertentu bagaimana kita membuat fi'il amar daripada fi'il mudhari. Dijadikan atas bentuk fi'il mudhari yang dijazmkan. Jadi fi'il amar itu dibentuk daripada fi'il mudhari dengan perubahan. Fi'il mudhari itu nanti dirubah hurufnya kepada alif, kemudian nanti dijazmkan huruf akhirnya, kemudian menjadi fi'il amar. Akan dijelaskan nanti insyaallah. Baik. Dijadikan atas bentuk fi'il mudhari yang dijazmkan. Maksudnya fi'il mudhari tersebut huruf akhirnya disukunkan. Apabila fi'il mudhari sudah menjadi fi'il amar, maka huruf akhir dia sukun ataupun mati. Oke, tanda-tanda. Biasanya diawali dengan huruf alif dan huruf akhir berharakat sukun. Jadi tanda-tanda fi'il amar nih
mudah je. Kalau kita baca Quran, ya, kalau kita baca Quran, lalu kita menjumpai suatu kalimat di mana kalimat tersebut ada tanda-tanda ini, maka itu disebut fi'il mudhari. Apa tanda dia? Yang pertama, ada huruf alif. Kata amar, kata suruhan biasanya diawali oleh alif wasol. Alif yang tidak berharakat. Oke, itu yang pertama. Ini dicatat. Diawali oleh huruf alif. Alif wasol, yaitu huruf alif yang tidak berharakat. Yang kedua, huruf akhir berharakat sukun. Nah, ini baris dia nih. Huruf akhir dia barisnya sukun. Mati. Ini ciri-ciri fi'il amar. Ini bentuk asas ya. Bentuk asas. Oke. Sekarang bagaimana kita cara membuat fi'il amar? Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa tanda-tanda fi'il amar itu ada dua. Pertama, awal dia huruf awal dia adalah huruf alif. Yang kedua, huruf yang paling akhir berbaris sukun. Ada dua ya, ada dua. Oke, sekarang macam mana cara membuat? Cara membuat. Sebenarnya ini tidak dijelaskan secara detail ya. Sebenarnya ini bukan pelajaran ilmu nahwu, bukan pelajaran ilmu sharaf. Adapun cara yang paling detail adalah dalam ilmu sharaf. Oke. Macam mana cara membuat fi'il amar? Yaitu yang pertama dihilangkan ia mudhari'nya. Huruf mudhari' dihilangkan. Sebab fi'il amar itu dibentuk daripada fi'il mudhari'. Jadi huruf mudhari' itu dihilangkan. Ya, yaitu huruf awal fi'il mudhari'. Kemudian digantikan dengan alif wasal. Nanti saya bagi contoh ya. Kemudian digantikan dengan alif wasal. Nah, saya catat di sini. Sebagai contoh di sini. Contoh di sini yadribuh, kan? Yadribuh. Yadribu adalah fi'il mudhari sebab dia diawali oleh huruf mudhari yaitu ia. Oke. Apabila yadribu mau dibuat kepada fi'il amar, cara yang pertama adalah hilangkan huruf ya nih. Buang huruf ya. Kalau sudah dibuang, maka akan menjadi seperti ini. Oke. Oke. Ini tak boleh dibaca dah. Menjadi ribuh. Ada sukun ribuh. Oke. Jadi huruf mudhari itu dihilangkan, dibuang. Oke. Yang kedua, kalau huruf mudhari'nya sudah dihilangkan, maka datangkan alif wasal. Alif wasal itu maksud dia alif yang tiada berharakat. Oke. Oke. Ini alif. Oke. Sekarang ini tak boleh dibaca, belum boleh dibaca lagi nih. Belum boleh dibaca lagi. Datangkan alif. Oke. Kalau sudah kita datangkan alif, lalu bariskan alif di awal kata itu dengan baris yang sesuai. Dengan baris yang sesuai. Bagaimana baris yang sesuai? Yaitu jika ain fi'il nih maksudnya ro nih. Huruf yang kedua. Ro nih disebut ain fi'il. Ya, ain fi'il. Oke. Jika ain fi'il berbaris dhamma, maka hamzah wasal ikut berharkat dhamma. Kalau ain fi'il ini dia berharkat dhamma, maka dia hamzah wasal ataupun alif wasal berharkat dhamma. Baik. Karena mengikuti harkat ain fi'il serta susah mengucapkan daripada kasrah ke dhamma. Oke, perhatikan di sini ya. Contoh, sebagai contoh idribkan. Oke. Ain fi'il di sini baris dia kasrah. Kan? Kasrah kan? Jadi, untuk kita membariskan alif wasal ini, kita juga bariskan di bawah. Jadi, baris alif wasal ini mengikut kepada
baris ain fiil. Huruf yang kedua. Huruf yang ini disebut huruf yang kedua ya, ro nih. Disebut huruf yang kedua. Sebab pada asal dia darabah, bukan adarabah, tetapi darabah. Jadi ro ini disebut huruf yang kedua ataupun dalam ilmu surab disebut ain fiil. Ain fiil. Nah, jadi menjadi id ribu. Id ribu. Oke, kemudian ini proses yang kedua. Yang ketiga, sukunkan huruf akhir dia menjadi idrib. Ini terlalu besar sukun dia. Saya ganti dengan sukun yang kecil. Nah, menjadi idrib. Mudah aja. Apa mana idrib? Pukullah. Pukullah. Oke, pukullah. Baik. Idrib pukullah disebut fi'il amar. Makna dia adalah menyuruh ataupun memerintah. Idrib pukullah. Baik. Sedangkan contoh yang disebutkan di sini, contoh tadi saya tak sebutkan contoh ya. Saya padam dulu. Idribkan tadi ada insyaallah. Oke, coba di sini. Biasanya diawali huruf alif dan huruf akhir berharakat sukun. Nah, coba perhatikan di sini. Ihfaz. Asal dia yahfaz. Nah, asal dia yahfaz. Ini fi'il mudhari dia. Oke. Macam mana yahfadu boleh menjadi ihfaz? Yang pertama, buang huruf ya nih. Kenapa hilang semua? Oke. Ya. Kurang besar. Yahfadhu. 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 Ini kan? Yahfadhu. Jadi yang pertama huruf ya dihilangkan. Hai. Hilang semua. Kembali. Allah Akbar. Oke. Oke. Jap. Oke. Tadi yahfadhu kan? Yahfadhu. Jadi hilangkan huruf ya. Hilangkan huruf ya. Nih. Yahfadhu nih. Yahfadhu. Hilangkan huruf ya. Saya padam macam ni je. Menjadi fadhu. Ha tak boleh dibaca. Nah, kalau kita sudah hilangkan ya, maka datangkan huruf alif. Yaitu huruf alif. Belum dibariskan lagi. Ini tak boleh dibaca. Macam mana cara membariskan? Cara membariskan nih, hamzah nih dibariskan bawah. Ihfad. Ihfad. Lalu yang ketiga, huruf dhad, huruf yang terakhir nih dibariskan sukun. Menjadi ihfad. Hafalkan ataupun jagalah. Ihfaz, jagalah. Kenapa di sini alif wasal dibariskan di bawah? Karena ain fi'il huruf yang kedua nih baris dia di atas. Jadi apabila ain fi'il itu baris di atas ataupun baris bawah, maka alif wasal dibariskan di bawah. Ya.
Tetapi apabila ain fi'il itu baris hadapan, baris dhammah, maka alif wasol dibariskan dhammah juga. Macam mana contoh dia? Nah, coba kita tengok contoh pada perkataan uktub nih. Nah, uktub. Kalau kita tulis fi'il mudhari dia adalah yaktubu, kan? Yaktubu dia sedang menulis. Oke, yaktubu dia sedang menulis. Macam mana cara kita menjadikan yaktubu ni berubah menjadi fi'il amar? Mudah aja macam tadi. Hilangkan huruf mudhari ia. Aduh, ya tu hilang semua dah. Okey. Sekejap, hilangkan huruf ia. Tadi yaktubu. Okey. Ni padam je. Kemudian selepas ia dihilangkan, huruf mudhari dihilangkan, gantikan dengan alif. Datangkan alif wasal. Kita tak boleh baca ni. Kita hanya boleh baca tubuh je. Tubuh. Lepas tu, cara membariskan alif wasal ni, dia mengikut kepada baris ain fi'il. Baris ain fi'il di sini adalah baris hadapan. Tu. Ni disebut ain fi'il tu. Tu disebut ain fi'il. Baris dia hadapan. Jadi alif di sini bariskan di hadapan menjadi uktubu. Okey, yang kedua. Yang ketiga, huruf akhir dia huruf ba disukunkan menjadi uktub. Tulislah. Mudah je. Uktub. Tulislah. Iqra, bacalah. Ihfad, hafalkanlah. Ataupun jagalah. Itu cara membuat fi'il amar. Saya bagi contoh dah. Nah, di sini tak disebutkan cara-cara apa ni? Cara yang detail tak disebutkan. Kalau nak detail, silakan tengok ilmu sorof, ada di sana. Contoh di sini if'al, kerjakanlah engkau wahai lelaki. Ini untuk menunjukkan mukhatab satu orang. If'al, buatlah ataupun kerjakanlah. Ya. Fa'il dia anta. Fa'il dia adalah anta yang mengerjakan. Kerjakan. Berarti kamu yang mengerjakan. Ini bentuk yang pertama. Bentuk jamak dia dengan cara ditambahkan waw. Waw sukun dan alif. If'alu, kerjakanlah oleh kalian semua. Buatlah oleh kalian semua. If'alu. Jadi if'al ni dia bentuk fi'il amar asas. Bentuk fi'il mudhari yang pertama. Apabila dibentuk kepada jamak, cara dia huruf akhir ni ditambahkan waw dan alif. Waw sukun tanda panjang dan alif. If'alu, buatlah oleh kalian semua. Ini fi'il amar. Banyak fi'il amar yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh-contohnya banyak. Bukan if'al, bukan if'alu. Tetapi contoh-contoh yang mengikut wazan if'al, if'alu ni banyak disebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya fi'il amar ni bentuk dia bukan hanya ni. Ada juga fi'il amar nanti bentuknya tak sama dengan yang ni. Dia punya bentuk lain mengikut kepada keadaan wazannya. Okey, tak apalah. Tapi untuk belajar ni antum boleh perdalam ilmu saraf. Okey. Ini itu yang pertama. Jadi fi'il amar itu adalah kata suruhan. Jadi untuk kita mengetahui fi'il amar itu, tanda-tanda dia adalah yang pertama diawali oleh alif. Biasanya tidak berbaris. Kemudian yang kedua, huruf akhir dia adalah sukun. Ini fi'il amar asas. Tetapi apabila dia sudah bentuknya lain, berubah kepada jama' ataupun kepada muannas, itu lain. Huruf akhirnya lain nanti, ada penambahan. Misal contoh, jama' ini ada tambahan waw. Kalau untuk perempuan nanti ada penambahan iya. Oke, itu fi'il amar. Yang kedua,
fi'il nahi. Yang tak paham nih boleh bertanya ya, terus bertanya. Yang kedua fi'il nahi. Fi'il nahi, fi'il itu adalah kata kerja, nahi itu larangan. Berarti fi'il nahi itu adalah fi'il yang menunjukkan pelarangan. Melarang seseorang untuk tidak berbuat sesuatu. Itu disebut fi'il nahi. Fi'il nahi ini mudah aja. Kalau kita paham fi'il mudhari, otomatis insya Allah kita akan paham fi'il nahi itu apa. Sebab pada hakikatnya fi'il nahi ini adalah fi'il mudhari. Beza dia untuk fi'il nahi ini, dia hanya ada penambahan la. Sedangkan fi'ilnya pada hakikatnya dia adalah fi'il mudhari. Oke. Jadi apa yang dimaksud fi'il nahi? Yaitu kata kerja larangan. Untuk membentuk fi'il nahi, kita perlu menambahkan huruf la nahiyah. La seperti ini disebut la nahi. La yang bermakna jangan. Jangan ataupun melarang. Jangan. Jangan kamu pergi. Jangan kamu makan. Jangan kamu baca. Jangan kamu balik. Itu dalam bahasa Arab disebut fi'il nahi. Banyak disebutkan dalam Al-Quran ini fi'il nahi ini. Dan ciri-ciri dia untuk kita mengenali fi'il nahi ini, sebelum fi'il mudhari ada la. Sebelum fi'il mudhari ada la. Oke. Jadi di sini la bermakna jangan. Dan masukkan huruf ta di awal fi'il amar. Ini bukan di awal fi'il amar nih. Awal fi'il mudhari. Ini ganti ya. Bukan fi'il amar. Fi'il mudhari. Sebab fi'il amar tidak ada huruf ta. Ya, ini ganti kepada di awal fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Nah, diganti itu. Tak sesuai kalau ini disebut fi'il amar. Sebenarnya fi'il amar nih, dia tidak mempunyai huruf nih, huruf mudhari. Tidak mempunyai huruf ta. Yang mempunyai huruf ta itu adalah fi'il mudhari sahaja. Oke, contoh dia. La taf'al. Contoh dia. Saya minum dulu. Yang punya air silakan diminum dulu ya. Bismillah. Masya Allah. La taf'al. Kita tahu bahwasanya taf'al di sini adalah fi'il mudhari. Asal dia taf'aluan. Asal dia taf'alu. Huruf mudhari dia adalah ta. Taf'alu, kamu berbuat. Kamu melakukan. Ini disebut fi'il mudhari. Sebab ada huruf mudhara'ah, yaitu huruf ta. Kemudian yang kedua, huruf akhirnya berbaris dhammah. Oke. Baik. Disebut fi'il mudhari ya. Oke. Sekarang untuk kita jadikan sebagai fi'il nahi, mudah, senang. Datangkan huruf la nahi. Nih. Datangkan huruf la nahi. Menjadi la taf'al. Menjadi la taf'al. Taf'alu, kamu berbuat. Apabila dimasuki oleh la nahi, la taf'al, jangan kamu berbuat. Jadi la di sini bermakna melarang. Jangan. Ini menjadi kalimat negatif. La taf'al, jangan kamu berbuat. Oke, perhatikan di sini, setiap fi'il mudhari yang dimasuki oleh la nahi,
maka baris akhirnya adalah sukun. Sukun ataupun mati. Jadi kita tak boleh sebut la taf'alu, tak boleh. Mesti huruf akhir dia adalah sukun. Kenapa? Karena la ini adalah la nahi. La yang bermakna melarang. Dan la nahi ini termasuk daripada amil jawazim. Yaitu huruf yang menjazmkan ataupun mensukunkan huruf akhir fi'il mudhari. Ya. Tuh. Kena catat. La taf'al. Kemudian lagi, kalau kita nak buat fi'il nahi, kita ambil fi'il mudhari yang berawalan huruf mudhari ta. Jadi huruf mudhari ini pastikan dia adalah ta, bukan iya, bukan nun, bukan hamzah. Jadi huruf mudhari'nya ini ta. La taf'al. Jangan kamu berbuat. Ini untuk fi'il nahi. Ya, untuk fi'il nahi. Nah, ini bentuk jamak. Bentuk jamak dia adalah la taf'alu. Ditambahkan waw jamak. La taf'al ni bentuk mufrad, singular. Ya, bentuk plural dia adalah ditambahkan waw jamak. La taf'alu. Jangan kamu berbuat. Jangan kamu semua berbuat. Okey. Untuk la taf'al, fa'il dia adalah anta. Jadi pada pada perkataan taf'al ni dia menyimpan dhamir anta sebagai fa'il dia. Seakan-akan kita mengatakan la anta la taf'al. La taf'al anta. Anta la taf'al. Seakan-akan kita berkata demikian. Untuk la taf'alu, pada fi'il mudhari ini dia menyimpan isim dhamir antum. Seakan-akan kita mengatakan antum la taf'alu. Ataupun la taf'alu antum. La taf'alu antum. Baik. Jadi itu adalah fi'il nahi. Jadi ciri-ciri fi'il nahi adalah pertama, dia adalah fi'il mudhari. Dia adalah fi'il mudhari yang huruf awalnya adalah ta ataupun huruf mudhari'nya ta. Ini perhatikan ya. Untuk kita mengetahui bahwa dia itu fi'il mudhari, huruf awalnya atau huruf mudhari itu apa nih? Sorry. Saya ulang lagi. Untuk kita mengetahui bahwasanya dia adalah fi'il nahi, yang pertama adalah kata tersebut adalah fi'il mudhari. Yang mana huruf mudhari'nya adalah ta. Yang kedua diawali oleh la nahi. La yang bermakna jangan. La taf'alu, la tulqu, disebutkan dalam Al-Quran, la tulqu. Apa lagi? Banyak dalam Al-Quran. La tattabi'u, jangan kalian ikut. La tadkhulu, jangan kalian masuk. Banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang la nahi ini. Contoh la nahi ini. Jadi pada kesimpulannya untuk fi'il amar dan fi'il nahi ini dia banyak disebutkan dalam Al-Quran. Untuk kita mengetahui fi'il amar itu adalah ciri-ciri dia atau alamah dia berawalan alif wasal. Kemudian yang kedua huruf akhir dia adalah sukun. Sedangkan kita untuk mengetahui fi'il nahi, ya, dia diawali oleh la nahi. Yang kedua dia adalah fi'il mudhari dan huruf mudhari'nya adalah ta. Yang ketiga huruf akhirnya sukun ataupun jazm. Jadi kalau kita baca Quran tiba-tiba kita bertemu dengan la panjang ni. La seperti ini, la nahi. Dan setelah la nahi itu dia adalah fi'il mudhari. Dia fi'il mudhari macam contoh la tadkhulu, fi'il mudhari. Dan huruf mudhari'nya adalah ta. Dan huruf akhirnya jazm, itu confirm
adalah fi'il nahi, kata kerja yang menunjukkan pelarangan. Jadi itu adalah fi'il amar dan fi'il nahi. Silakan, ada soalan? InsyaAllah kita nanti akan akan berlatih dalam Al-Quran nanti. Setelah dihabiskan nih tentang penjelasan fi'il-fi'il. Ada soalannya? Tak ada? Kalau tak ada kita sambung. Coba nih perhatikan. Selain pattern di atas, selain ataupun di samping pola umum di atas, terdapat pula beberapa pattern fi'il amar yang agak berbeza dari pattern di atas karena menyesuaikan dengan bentuk dasar fi'il asalnya. Memang fi'il apa nih, fi'il amar dan fi'il nahi ini dia tidak mempunyai satu pattern, tidak mempunyai satu acuan ataupun satu wazan saja. Dia mempunyai banyak wazan. Ada yang mengikut wazan if'al, ada yang mengikut wazan uf'ul, ada yang mengikut wazan if'il, ada yang mengikut ada yang fi'il amar seperti kul, kulu, ada kun, ada kunu, padahal dia tidak diawali oleh alif hamzah kan? Oleh alif. Tapi dia disebut fi'il amar. Macam mana nanti cara membuat ni? Ada penjelasan tersendiri dalam ilmu sorof. Coba perhatikan di sini untuk pattern yang pertama ni. If'al, ini bentuk yang pertama. Fi'il amar. Bentuk nahi dia, bentuk fi'il nahi, la taf'al. If'al, kerjakanlah. La taf'al, jangan kamu kerjakan. If'alu, kerjakanlah oleh kalian semua. La taf'alu, jangan kalian semua mengerjakan. Yang kedua, ij'al. Ij'al, ini fi'il amar. Makna dia, jadikanlah. La taj'al, jangan engkau jadikan. Ij'alu, jadikanlah oleh kalian semua. La taj'alu, jangan kalian semua menjadikannya. Betul yang ketiga. Contoh lagi fi'il amar. Kul, ini bukan kol ya, kul. Apa kol? Kul, yang betul kul. Kul, katakanlah. Ini juga disebut fi'il amar. Cuma bentuk dia lain dengan uf'ul. Tak sama dengan if'al. Ada penjelasan masing-masing nanti. Kul, katakanlah. Ini fi'il amar. Fi'il nahi dia la takul, jangan kamu kata. Kulu, katakanlah oleh kalian semua. Ini bentuk jamak. Ya. Apabila dibentuk kepada fi'il nahi, la takulu, jangan kalian berkata. Okey, yang keempat, kun, jadilah. Ini fi'il amar. Kun, jadilah. Apabila dibentuk kepada fi'il nahi, la takun. Nah, tengok ni. La takun. Ta kan, huruf awalnya kan. Huruf mudhari'nya adalah ta. La takun. Asal dia takunu. Okey. Bentuk jamak kepada kun, kunu. Jadikanlah kalian semua. Ataupun jadilah kalian semua. Ya, bentuk fi'il nahi dia la takunu. Jangan kalian semua jadi. Ya. Jangan kamu menjadi. Ya. La takunu, jangan kamu menjadi. Ini yang keempat. Contoh, fi'il yang kelima. Fi'il amar dan fi'il nahi yang kelima. Khudh. Ini juga disebut fi'il amar. Asal dia ukhud. Ukhud mengikut wazan uf'ul. Ini fi'il amar. Khudh, ambillah. Khudh, ambillah. Ini menunjukkan satu orang. Kalau dibuat kepada bentuk jamak menjadi khudhu, ambillah oleh kalian semua. Khudh apabila dibentuk kepada fi'il nahi menjadi la ta'khudh, jangan kamu ambil. Jangan kamu ambil. Asal dia ta'khudhu kan. Ta'khudhu, kamu ambil. Apabila dimasuki oleh la nahi menjadi la ta'khudh, baris akhir dia sukun kan. Okey, ini bentuk singular.
Bentuk plural, la ta'khudhu. Jangan kalian semua mengambil. Jangan kalian semua mengambil. Oke, bentuk yang keenam nih. I'ti. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran nih. Kul la takul ini disebutkan banyak dalam Al-Quran nih. Memang kul la takul, kulu la takulu. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Kun disebutkan juga dalam Al-Quran. La takun, kunu la takunu disebutkan dalam Al-Quran. Khud la ta'khud, khudu la ta'khudu. I'ti. Datangkan. I'ti. Ini disebut fi'il amar. Datangkan. Okay. La ta'ti. Jangan kamu datangkan. Ini fi'il nahi dia. I'ti apabila dibentuk kepada jamak, tambahkan waw. Itu. Menjadi itu. Daripada bentuk i'ti, apabila dibentuk kepada jamak, dia menjadi itu. Macam mana boleh menjadi itu? Dia ada proses. Panjang proses dia. Tak boleh saya jelaskan di sini. Makanya saya cakap tadi, pelajaran kalau nak kuasakan semua, nak kuasai semua, pelajari ilmu sharaf. La ta'tu. Jangan kamu datangkan. Jangan kalian datangkan. Contoh yang ketujuh. Amin. Ini fi'il amar. Amin. Amin. Berimanlah. Ini untuk satu orang. Apabila amin dibentuk kepada fi'il nahi menjadi la tu'min. La tu'min. Jangan kamu beriman. Amin. Apabila dibentuk kepada bentuk jamak. Aminu. Disebutkan dalam Al-Quran. Berimanlah kalian semua. Ya. Oke. La tu'min. Apabila dibentuk kepada jamak. La tu'minu. Jangan kalian itu beriman. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul inna hudallahi huwal huda. Al-Imran ke Baqarah. Cari sendiri nanti. Contoh yang ke-8. Akhrij. Ini bentuk fi'il amar ni di lain dah. Akhrij. Hurufnya, huruf hamzah ni dia berbaris di atas. Akhrij. Macam mana ni boleh berbaris di atas? Yang kita pelajari huruf awal fi'il amar baris di bawah ataupun dhammah. Tetapi kenapa dia baris di atas? Ada penjelasan dia dalam ilmu sharaf. Maka pelajari ilmu sharaf. Ikuti kelas hari Kamis tu. Akhrij, keluarkanlah. Ini bentuk singular, satu orang. Bentuk jamak dia ditambah waw, waw sukun ataupun waw tanda panjang. Akhriju, keluarkanlah oleh kalian semua. Apabila dibentuk kepada fi'il nahi, mudah aja. La tukhrij. Tukhrij adalah fi'il mudhari. Tukhriju. Daripada fi'il madi akhraja yukhriju ataupun tukhriju. Nah, ini untuk singular. Apabila dibentuk kepada orang ramai menjadi la tukhriju. Jangan kamu keluarkan. Jangan kalian keluarkan. Inilah bentuk-bentuk fi'il amar ya yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Untuk fi'il amar dan fi'il nahi. Nanti kita akan berlatih ya, insya-Allah taala. Baik, lepas ni insya-Allah minggu hadapan kita akan mempelajari tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Berapa fi'il yang sudah kita pelajari? Fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amar dan fi'il nahi. 4 fi'il yang sudah kita pelajari. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan mempelajari tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa itu fi'il maklum? Apa fi'il majhul? Kalau kita sudah paham fi'il madhi dan fi'il mudhari, untuk memahami fi'il maklum dan fi'il majhul ini sangat mudah sekali. Sebab fi'il maklum dan fi'il majhul ni penjelasannya dia ada dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Naam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung kepada memahami doa. Silakan, ada soalan berkaitan dengan ni? Okey, kalau tak ada soalan, kita terus kepada memahami doa ya. Mana tadi dah?
Memahami doa muka surat yang ke-26. Mohon ampun dan dijauhi kehinaan hari akhirat. Masya Allah. Subhanakar Rahman. Betul kan kan? Yang ini mohon ampun dan dijauhi beban berat ini sudah. Muka surat 25 Ustaz. 25. Ha. Yang nih yang 20. Yang mana belum lagi ya? 25 belum? Oh belum ya nih. Rabbana Ha. la tuhammilna ini belum. Belum. Oke, Rabbana la tuhammilna. Ini sambungan daripada atas kalau tak silap nih. Oke, jajak. Rabbana la tuhammilna. Sambungan daripada atas Kak. Sudah, Ud. Anak rasa nih sudah. Tapi mungkin ana ambil yang di atas nih. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bini. Wa'fu anna wa'fir lana anta maulana fansurna al qaumil kafir. Kalau tak salah ini sudah. Sebab itu hari saya menjelaskan tentang makna wa'fu anna dan wa'fir lana. Sebab kedua makna ini seakan-akan dia ada kesamaan antara wa'fu anna dan wa'fir lana. Ini kalau tak silap ana sudah jelaskan. Jadi nih muka surat 25 nih sama sebenarnya dengan atas, cuman dia ditulis lain di bawah nih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Ini tak payahlah. Antum insyaallah boleh paham nih. Kita terus kepada muka surat 26 ya. Bagian doa yang ke-31. Mohon ampun dan dijauhi kehinaan hari akhirat. InsyaAllah. Apabila kita mau meminta keampunan kepada Allah Azza wa Jal dan agar kita dijauhkan daripada disiksa ataupun dihinakan di yaumil qiyamah, apa doa dia? Ini doa dia. Yaitu Ali Imran surah yang ketiga ayat yang ke-191 sampai ayat yang ke-194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Oke. Rabbana, silakan tuh. Rabbana wahai Tuhan kami, munada biya'in nida'il makhdufati ayya Rabbana. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta. Ma di sini adalah manafi. Ma di sini adalah manafi yang bermakna tidak. Khalaqta engkau menciptakan. Khalaqta engkau telah menciptakan. Khalaqta adalah fi'il madhi mengikut wazan fa'alta. Ini sudah dijelaskan pada beberapa minggu yang sudah lepas. Khalaqta ini dia mengikut wazan fa'alta. Fa'alta kamu telah berbuat. Khalaqta kamu telah mencipta. Ditulis lagi ya di tabel bagian bawah. Hadza ini, hadza adalah isim isyarah menunjukkan sesuatu yang dekat. Hadza ini.
batilan sia-sia. Batilan sia-sia. Batilan itu makna dia adalah sia-sia ataupun batal. Ya. Batil ini merupakan lawan kepada al-haqqu. Ada perkataan al-haqqu, ada perkataan al-batil. Jadi batil ni dia merupakan lawan kepada al-haqqu. Al-haq yang benar, al-batil yang batil. Cuma di sini batilan ni pada ayat ini makna yang sangat ataupun lebih sesuai adalah sia-sia. Batilan. Jangan kita sebut batil. Jangan kita maknai batil. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana wahai Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah engkau menciptakan semua ini batilan dengan batil. Ini kurang sesuai. Yang sesuai adalah sia-sia. Subhanaka. Apa makna subhana? Setiap kita membaca tasbih, menyucikan Allah Azza wa Jal, kita membaca kalimat tasbih subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Apabila subhanah disandangkan ataupun disebutkan bersamaan dengan dhamir mukhatab, yaitu kaf, maka bermakna maha suci engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Faqina, ya, faqina. Apa qi di sini? Oke, perhatikan di sini. Faqina, maka peliharalah ataupun lindungilah. Oke. Qi di sini. Afani dia adalah kalimat huruf. Huruf ataf, fa. Maka. Sedangkan qi di sini satu huruf qi ini. Qi ini. Ini adalah fi'il amar. Ini adalah fi'il amar. Walaupun kalimatnya satu huruf, ini disebut fi'il amar. Macam mana satu huruf boleh disebut fi'il amar? Dia ada proses yang panjang. Asal dia iuqi. Asal dia iuqi. Asal dia. Kalau kita belajar ilmu saraf ni dan ilmu apa ni dan ilmu tasrif dan ilmu apa lagi? Dan ilmu i'lal. Kalau dulu anak di pesantren belajar i'lal. Cara mengiklal apa ni kalimat-kalimat ataupun fi'il yang terdiri daripada huruf illat. Apa asalnya qi ini? Qi asluhu iuqi ala wazni if'il. Banyak panjang ceritanya nih. Saya tak boleh sebut sekarang. Jadi qi di sini nih disebut fi'il amar. Makna dia peliharalah. Jagalah. Na kami azaban nar, daripada siksa neraka. Azab makna dia adalah siksa ataupun azab, an-nar neraka. An-nar neraka. Baik. Coba kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi terjemahan secara maknawi, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini. Apa yang dimaksud benda-benda ni? Ciptaan Allah. Langit, bumi, lautan, sebagainya. Alam. Ini adalah hadza. Masuk dalam hadza. Batilan dengan sia-sia. Apa yang dimaksud dengan sia-sia? Nanti kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau. Faqina azaban nar. Maka peliharalah kami daripada azab neraka. Baik, kita tengok tafsir Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Baik. Kata Ibnu Katsir di dalam menjelaskan ayat ini, apa maksud dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ay, ma khalaqta hadzal khalqa abasan. Yaitu engkau Allah tidak menjadikan penciptaan ini, bumi, langit, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, hujan, jalan, kereta, semua yang ada di bumi ini, engkau tidak menciptakannya sia-sia, bukan permainan. Terkhususnya manusia. Bal bil haqqi. Bal bil haqqi.
tetapi engkau menciptanya dengan kebenaran, dengan tujuan. Apa tujuan dia? Litajziyal ladina asa'u bima amilu, agar engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan ataupun yang berbuat kejahatan. Yang berbuat baik engkau balas dengan kebaikan, yang berbuat buruk engkau balas dengan keburukan. Wa tajzil ladina ahsanu bil husna, dan engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan sesuatu yang baik. Summa nazahuhu 'anil 'abasi wa khalq summa nazahuhu 'anil 'abasi wa khalqil batil faqalu. Setelah mereka berdoa, mengatakan, mengakui bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal ini bukan dengan kesia-siaan. Manusia diciptakan dia untuk menghambakan diri kepada Allah. Apabila mereka mengerjakan demikian, maka mereka akan dibalas dengan surga. Tetapi mereka apabila ingkar, tidak mau melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah, maka mereka akan dibalas dengan kejahatan. Selepas mereka mengatakan demikian, maka mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan subhanak, maha suci engkau. Setelah mereka berfikir bahwa semua alam ini ada tujuan dia, ada hikmah dia, ada manfaat dia, ada faedah dia. Semua yang diciptakan. Setelah itu mereka menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci engkau. Apa yang dimaksud subhanaka di sini? Maha suci engkau. An takhluqa syai'an batilan. Maha suci engkau dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jadi semua apa yang dicipta oleh Allah ini ada tujuan dia, ada hikmah dia. Tidak ada kesia-siaan. Hatta semut pun, nyamuk pun, benda-benda kecil itu ada tujuan dia, ada hikmah dia. Yang tidak diketahui oleh manusia. Subhanak, maha suci engkau, yang tidak menjadikan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Faqina azaban nar. Faqina, untuk itu. Qina azaban nar, selamatkanlah kami, jagalah kami, lindungi kami daripada azab neraka. Kata Ibnu Katsir, apa maksud daripada ayat ini faqina adzaban nar, yaitu ay ya man khalaqal khalqa bil haqqi wal adl, wahai zat yang mencipta makhluk dengan kebenaran dan keadilan, ya man huwa munazzahun anin naqaisi wal aibi wal abasi, wahai Tuhan yang disucikan daripada segala kekurangan dan sifat-sifat tercela dan sifat-sifat kesia-siaan, qina min azabin nari bihaulika wa quwwatika, untuk itu peliharalah kami, lindungilah kami daripada azabmu, yaitu azab neraka, bihaulika wa quwwatika, yaitu dengan kekuatan dan kedayaanmu, dengan kekuatan dan keupayaanmu. Wa qayyidna li'amalin tarda biha anna, dan jadikanlah kami, ya, dan jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mengerjakan amalan yang engkau ridai. Wa waffiqna li'amalin salihin tahdina bihi ila jannatin na'im, dan berikanlah petunjuk kepada kami supaya kami sentiasa berbuat amalan soleh yang dengannya engkau menunjuki kami kepada surgamu yang dipenuhi dengan nikmat. Wa tujiruna bihi min adzabikal alim, dan engkau menyelamatkan kami dengan amalan itu daripada azabmu yang amat menyakitkan. Ini maksud dia. Faqina azaban nar. Ini boleh ni. Jadi doa ini mesti kita amalkan, mesti baca. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar.
Oke. Pada ayat yang kedua pula. Yang berikutnya yaitu 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ayat yang kedua ini berisi tentang al-wa'id, ancaman api neraka yang selama-lamanya diperuntukkan bagi mereka yang mengingkari ataupun yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk ayat berikutnya ni ditunjukkan kepada orang-orang kafir. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innaka, ya, innaka sesungguhnya engkau. Kalau kita tafsirkan secara harfiah. Innaka sesungguhnya engkau. Man tudkhilin nar, sesiapa yang engkau masukkan ke dalam api neraka. Man tudkhilin nar, tudkhil makna dia adalah engkau masukkan. Tudkhil di sini merupakan fi'il mudhari. Kenapa disebut fi'il mudhari? Sebab huruf awal dia ada huruf mudhari, yaitu ta. Tudkhil, engkau masukkan. Yudkhil, dia masukkan. Tudkhilu, engkau masukkan. An-naro, ke dalam neraka. An-naro, ke dalam neraka. Faqad ahzaitah. Apa makna ahzaitah? Ahzaitah, engkau hinakan dia. Akhzaita ini merupakan fi'il madhi yang mengikut wazan af'altah. Mengikut wazan af'altah. Akhzaita, engkau hinakan. Hu, dia. Dia hu ni merujuk kepada man. Ahzaitahu, engkau hinakan dia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma lidh-dhalimina. Dan orang-orang yang zalim itu, ma di sini adalah manafi, yang bermakna tidak. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, ma lidh-dhalimina, tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Jadi ma di sini makna tidak ada. Ya, tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu min ansor, para penolong. Ataupun tidak ada orang-orang yang zalim itu memiliki penolong. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah. Ansor ni makna dia adalah penolong. Ya. Ansor ni makna dia adalah penolong-penolong. Jamak kepada nasirun, ansarun. Okey, terjemahan secara maknawi, wa ma lidh-dhalimina min ansar, ya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. Kalau kita terjemahkan secara maknawi, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, terjemahan dia, wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang munafikin. Yang secara zahirnya mereka beriman, tetapi secara batinnya mereka adalah kafir. Ini adalah balasan dia. Ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kepada Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, yaitu orang-orang kafir yang selama-lamanya menghuni di dalam neraka, faqad ahzaita, mereka itu adalah yang kau hinakan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin akan mendapatkan azab yang menghinakan nanti di akhirat, yaitu berupa neraka jahanam, khalidina fiha, mereka selama-lamanya akan menghuni di dalamnya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan mereka ni orang-orang yang zalim, di mana mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari seorang pun di dunia. Walaupun mereka mempunyai teman
ataupun kawan yang sangat akrab dahulu, katakan dia adalah temannya beragama Islam ataupun orang tuanya adalah Muslim, maka dia tidak akan dapat menolong dia karena dia sendiri sudah menjadi kufur, musyrik, munafik. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Jadi orang-orang selain orang-orang Muslim, katakanlah mereka adalah non-Muslim, mereka pada hakikatnya adalah orang-orang yang zalim. Kenapa mereka dikatakan orang zalim? Karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak percaya kepada Allah Azza wa Jal. Mereka tidak mengerjakan salat, mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya mereka menjerumuskan diri mereka sendiri kepada lembah ataupun jurang neraka. Itu mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Baik, insyaallah untuk ayat berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam perkataan saya ataupun penjelasan saya, itu murni datangnya daripada saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. أقول لكم جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.